Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan juga kita dalam hidayah serta taufiknya untuk dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Ya, apa kabarnya teman-teman kelas 3? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah dan juga teman-teman selalu dalam kesehatan, dijauhkan dari wabah corona yang sedang melanda dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan meneruskan materi tentang Asmaul Husna, yang insya Allah sekarang kita akan membahas tentang Al-Kabir. Nah, yang pertama, pengertian Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Al-Kabir adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Besar. Kebesaran Allah dibuktikan dengan beragam ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Contoh Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Kabir adalah diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi semesta alam dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Begitu juga terhamparnya laut yang luas dan gunung-gunung yang tinggi menghiasi bumi ini semakin membuktikan bahwa Allah Maha Besar. Nah, jadi teman-teman juga sering melihat ya, langit yang begitu luas, gunung yang tinggi, matahari yang cukup panas apabila sedang pas berada di tengah-tengah atau sekitar di siang hari, maka itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar. Bahkan kalau misalnya kita lebih membaca diri, kita ini manusia, kita ini kecil dibandingkan dengan rumah, dengan gedung, dengan gunung, dan yang lebih besar dari itu lagi. Maka Allah itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan, lebih besar lagi. Misalnya Allah itu menciptakan kursi Allah. Nah, kursi Allah itu sudah sangat besar, karena kan Allah itu menciptakan 7 langit. Maka 7 langit ini dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan ke gurun pasir. Maka 7 langit tadi menjadi sangat kecil di hadapan kursi Allah. Dan di atas kursi Allah ada singgasana Allah atau yang disebut dengan arsy Allah. Dan Allahnya lebih besar daripada arsy itu sendiri. Maka kita harus yakin bahwa Allah Maha Besar, dan kita harus lebih lebih meyakini bahwa kita ini lemah dan sangat kecil. Jadi kita tidak akan sombong ataupun takabur. Nah, selanjutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi ini dalil tentang bahwa Allah itu Al-Kabir, Allah Maha Besar. Nah, apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar. Misalnya, penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah menciptakan matahari dan bulan, keduanya berfungsi untuk menyinari bumi, berjalan pada orbitnya dan tidak pernah berbenturan. Allah menciptakan langit dan bumi diciptakan sebagai hamparan, dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Tuh, Masya Allah. Jadi bumi ini berputar di orbitnya seperti matahari dan bulan. Nah, jadi kita ini berada di suasana yang dimana Allah menunjukkan kebesarannya. Bahkan kalau kita lihat
Allah menciptakan langit, nggak ada tiang-tiangnya. Kalau di rumah kan ada ya, ada temboknya, ada tiang-tiangnya lagi di dalamnya, atau yang rumahnya di tingkat itu ada tiang-tiang lagi penyangga. Tapi Allah menciptakan langit tanpa tiang. Coba teman-teman lihat deh sendiri ya, nggak ada tiang sedikit pun. Awan yang terbang, nggak ada tali di atasnya. Maka itu sudah termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu seorang hamba yang meneladani nama Al-Kabir, dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam kehidupannya. Ia akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap sombong atau takabur. Ketika ia menyebut nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar, maka semua hal selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Ia tidak akan silau atau tertipu oleh kedudukan, derajat, pangkat, bahkan semua hal yang ada di jagat raya. Karena apa yang ada di dunia ini tidak bisa disejajarkan sedikit pun dengan apa yang ada di sisi Allah yang maha besar. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini adalah orang besar gara-gara misalnya pintar. Oh, saya ini pintar loh, saya bisa melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang tidak bisa melakukan, padahal Allah itu maha besar dan dia sudah sombong atau takabur, menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Auzubillahimin dzalik. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman, kita ambil dari pelajaran Asmaul Husna Al-Kabir ini bahwa kita harus belajar tidak sombong, karena semua ini milik Allah dan kita ini sangat kecil di hadapan Allah ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.